AM Hendro Priyono, urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita. Guru Besar Sekolah Tinggi Intelijen Negara Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono menyatakan bahwa Palestina dan Israel bukan urusan kita Indonesia, melainkan urusan mereka, bangsa Arab dan Yahudi. Urusan Indonesia adalah nasib kita dan hari depan anak cucu kita, kata AM Hendro Priyono di Jakarta. Hal tersebut disampaikan AM Hendro Priyono terkait dengan maraknya perang Israel-Palestina. Ia menyampaikan keprihatinannya yang disampaikan kepada teman-temannya sesama anggota kerukunan keluarga atau Kekal Akmil 1967. Untuk nasib bangsa kita, saya mohon Kekal Akmil 1967 tidak diam saja, tapi mikir, ngomong, dan berbuat sebisanya. Negara kita sedang diserang oleh pemikiran ideologi khilafah, kata Hendro Priyono. Menurut Hendro Priyono, banyak orang yang sudah terbawa arus pengkhianatan mendukung ideologi khilafah, liberalisme, kapitalisme, komunisme, atau ideologi asing apapun. Ada juga oknum aparat militer dan polisi, apalagi aparatur sipil negara atau ASN, juga politisi. Kalau ada yang melecehkan saya karena membela filsafat dasar bangsa kita Pancasila, tolong merapatkan barisan dengan saya untuk membela diri. Ironis sekali orang yang mengkritik saya membela Pancasila demi membela negeri sendiri, tapi dia menggebu-gebu membela Palestina, ujar Hendro Priyono. Lebih jauh, Hendro Priyono mempertanyakan, apakah pengkritiknya tahu tentang siapa Palestina dan Israel? Apakah pengkhianat itu kenal dengan Mahmud Abbas? Atau kenal dengan Ismail Haniyeh? Atau kenal sama Reuven Rivlin? Atau Benyamin Netanyahu? Saya yakin tidak kenal. Yang dia kenal adalah anak, istri, mantu, dan cucu sendiri. Kenapa yang dibela orang-orang yang tidak dikenal? Tanya Hendro Priyono. Pernyataan Hendro Priyono ini menanggapi informasi tentang adanya mantan politisi yang tidak senang terhadap sepak terjangnya yang gigih membela Pancasila melawan ideologi asing. AM Hendro Priyono juga mengingatkan tentang kehancuran Libya dan Muammar Gaddafi. Pemimpin Libya yang dicintai oleh 90% rakyatnya dan Libya yang hancur akibat pengkhianatan yang jumlahnya hanya 10% dari penduduk. Akibat provokasi Barat dan Organisasi Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO, rakyat Libya membunuh Gaddafi yang memberikan kesejahteraan. Gaddafi dihajar secara membabi buta oleh orang yang notabene rakyatnya sendiri. Orang-orang yang telah diantaranya sebagai pemilik produk domestik bruto atau GDP tertinggi per kapita di dunia. Libya memiliki angka harapan hidup terpanjang dan angka kemiskinan yang bahkan lebih rendah dibandingkan kerajaan Belanda. Akibat provokasi dan pemberontakan propaganda barbar Barat dan NATO, rakyat rela membunuh yang mengantarkannya untuk menikmati pendidikan gratis, layanan kesehatan gratis, listrik gratis, pinjaman tanpa bunga, hingga apartemen gratis saat mereka menikah. Lihatlah negara mereka kini, sangat di bawah standar keamanan dan ekonomi. Mengerikan. Nah, penyesalan bukan datang di depan, kata Hendro Priyono mengingatkan. Apakah Indonesia mau mendaftar seperti negara lain yang hancur akibat propaganda oleh kaum yang ingin menghancurkan NKRI ini dengan mengatasnamakan agama yang kita lihat di NKRI ini? Saya mohon para sobatku yang tercinta bergandengan tangan dengan saya melawan pikiran penganut ideologi-ideologi asing yang sesat itu. Mereka orang yang terbawa arus sampai lupa diri, lupa anak, lupa cucu untuk hari depan mereka, kata Hendro Priyono. Mereka, kata Hendro Priyono, malah mengurus orang lain yang belum tentu akan membalas budi jika mereka menang melawan musuhnya.
Malah mungkin mereka akan mengebom anak cucu kita sampai mati dan cacat. Tidak ada dalil balas budi dalam politik, tidak pernah ada. Jadi para sahabatku yang tercinta, kalau ada yang mengkritik saya atau kita dalam berbicara melawan khilafah atau ideologi apapun, mohon di-counter. Lawan, jangan takut, jangan juga diam saja. Karena diam berarti melakukan pembiaran, dan itu adalah kejahatan juga. Disebut sebagai crime of omission, atau kejahatan karena membiarkan orang melawan negara bangsa kita sendiri. Papar Hendro Priyono. Hendro Priyono mengajak dan berharap bangsa dan negara Indonesia harus tetap berdiri dengan ideologi Pancasila. Juga belajar dari Libya, Suriah, Afghanistan, dan Yaman yang hancur. Kita harus tetap berdiri di atas tanah air bangsa kita sendiri. Bukan di atas tanah Palestina, bukan Israel, bukan Arab. Pungkas Hendro Priyono.